Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya. Selamat sore teman-teman dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama kami di Pencinta Alpukat. Harapan dan doa kami mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan pekerjaannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan sore hari ini kami akan sharing kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, pencinta tanaman alpukat, terkait dengan perawatan tanaman alpukat, di mana kita merawat tanaman alpukat yang ketika itu ditanam pada bibit yang masih kecil ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, sebelum lebih lanjut mungkin kita bisa sampaikan terlebih dahulu bahwa alpukat ini yang di dalam video ini adalah kita tanam waktu itu bibit yang masih kecil, kira-kira ukuran 70-80 cm, dan setelah kita rawat teman-teman, alhamdulillah tanaman ini bisa tumbuh dengan bagus ya. Di sini tunas-tunasnya ya, tunas-tunas sudah mulai bermunculan ya teman-teman ya. Dan ini adalah hasil dari sambung pucuk ya teman-teman. Nah, ini adalah bekas sambungannya, bekas dari sambungannya, dan ini adalah bekas yang pernah kita pangkas ya teman-teman ya, yang pernah kita pangkas. Dan alhamdulillah tanaman ini walaupun ditanam pada usia yang masih kecil ya, bibitnya masih kecil, alhamdulillah dengan perawatan yang baik tanaman ini bisa tumbuh dengan bagus, dan daun-daunnya pun juga sangat hijau. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa kebutuhan nutrisi yang diperlukan tanaman sudah tercukupi dengan baik, sehingga apa? Sehingga tumbuh kembang dari tanaman itu berlangsung dengan maksimal. Dan ini kalau kita lihat pertumbuhannya pun juga sangat bagus. Dan ini karena kita lakukan pruning dari awal, sehingga terbentuklah percabangan ya. Percabangannya juga sudah terbentuk. Ini nanti tinggal seperti ini, nanti akan kita lakukan pruning ya teman-teman ya. Biar apa? Biar nanti kedepannya akan terbentuk tanaman alpukat yang di situ rimbun dan banyak cabangnya. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti suatu saat tanaman itu berbuah, maka kemungkinan besar buahnya akan lebat ya teman-teman ya. Kembali ke informasi yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika kita merawat tanaman atau menanam bibit tanaman yang kecil, di situ jangan berkecil hati ya teman-teman ya. Karena apa? Karena semua itu tergantung perawatan. Kalau kita merawatnya dengan sepenuh hati, dengan bagus, maka walaupun kita menanam dari bibit yang 70 cm atau 80 cm, di situ bisa berkembang dengan bagus. Tipnya seperti apa? Tipnya adalah ketika kita melakukan penanaman, yang pertama kita harus membuat lubang yang ideal ya teman-teman ya. Lubang tanaman harus ideal, dan disitu sebelum menanam di lubang yang akan kita tanam itu kita taburin di situ pupuk ya. Kita kasih pupuk, terus kita kasih dolomit, dan disitu kita kasih obat anti uret ya teman-teman ya. Setelah itu baru kita tanam. Setelah kita penanaman, jangan lupa kita lakukan penyiraman secara rutin. Setiap pagi dan sore kita siram, sehingga apa? Sehingga tanaman itu akan beradaptasi dengan lingkungan yang baru, yang biasanya mungkin di planter bag atau di plastik ya, plastik tanam. Ketika ditanam di tanah, mereka butuh adaptasi, sehingga setelah kita menanam harus kita lakukan penyiraman.
Kemudian setelah itu kita harus melakukan pemupukan ya. Secara rutin kita harus pupuk. Di situ silahkan di situ sebulan sekali kita lakukan pemupukan dengan pupuk NPK berimbang ya teman-teman ya. Kita lakukan pemupukan secara rutin dan penyiraman secara rutin. Kemudian setelah itu teman-teman, setelah itu jangan lupa kita selalu gemburkan tanahnya ya teman-teman ya. Kita gemburkan tanah di sekitar tanaman. Kita gemburkan sehingga apa? Sehingga ketika kita gemburkan, maka ketika kita menyiram atau memupuk akan mudah terserap oleh akar dari tanaman tersebut. Sehingga apa? Sehingga ketika akar tanamannya gampang memakan dari pupuk dan air, maka pertumbuhan dari tanaman itu sendiri walaupun ditanam pada bibit yang kecil akan cepat besar dan tumbuh dengan bagus. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa ketika kita menanam kita lakukan pruning atau pemangkasan untuk pembentukan cabang. Sehingga apa? Sehingga nanti kedepannya tanaman alpukat yang kita tanam sesuai dengan kehendak kita, mana cabang dan batang yang akan kita pelihara. Sehingga apa? Sehingga nanti akan memunculkan suatu tanaman yang ideal menurut kita, gitu ya teman-teman ya. Jadi harapan kami mudah-mudahan teman-teman tetap semangat menanam, walaupun di situ menanam bibit yang masih kecil, tapi tetap merawat dengan baik, insya Allah nanti bisa tumbuh dengan bagus, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan selamat menanam dan selamat merawat tanamannya. Mudah-mudahan tanaman dari teman-teman sekalian bisa tumbuh dengan bagus, bisa hidup dengan subur, dan bisa ke depan bisa menghasilkan buah sesuai dengan harapan dari teman-teman sekalian sebagai penanam. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya.